Ya imamar muslimin hasanati anta babullahi mu'tamadi ya habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Para pemirsa Kedai Bincang, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang pemain tumbuk profesional, yakni Mas Hasan Sinten? Panggilannya Erlangga, Mas Hasan. Erlangga ya? Ya, ada bukan nama asli itu. Nama aslinya? Muhammad Hasanuddin. Muhammad Hasanuddin, ya. Panggilannya? Hasan Erlangga. Hasan Erlangga. Beliau ini saya undang sengaja untuk satu, supaya subscriber saya bisa nambah. Amin. Karena saya lihat follower di Instagram juga banyak. Berapa Mas? 107.000 sekitar. 107.000 ya. Okay. Kemudian subscribernya juga sudah banyak. Berapa kalau subscriber? 56.000 kayaknya. 56.000. Oke. Supaya kehadiran beliau di podcast kali ini bisa ngangkat yang subscriber saya masih 600-an. Amin. Ini ya ikhtiarnya, Masya Allah. Terima kasih Mas Hasan sudah bisa hadir ke rumah saya. Saya mohon maaf mengganggu waktu dan aktivitas jenengan. Saya sangat tertarik dengan panjenengan karena saya pikir menjadi pemain tumbuk ini bukan merupakan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah, tetapi butuh keahlian. Dan untuk kali ini pemirsa, kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana teorinya dan bagaimana Mas Hasan dalam mengolah permainan tumbuk ini sehingga menjadi satu permainan yang indah. Dan karena keahlian beliau bermain tumbuk, inilah yang mengakibatkan subscribernya banyak dan followernya juga banyak. Amin. Dan ini adalah salah satu tumbuk. Salah satu apa memang ini yang dimiliki? Ini yang dimiliki Az-Zahir. Yang dimiliki Az-Zahir? Ada, cuman itu pemberian dari seseorang. Itu. Hadiah ini dari orang asli. Ini dari zaman Al-Munsyidin. Dari zaman Al-Munsyidin. Terus pas Az-Zahir di custom, diukir logo Az-Zahir. Logo Az-Zahir. Gitu, ya, ini adalah satu-satunya tumbuk yang Mas Hasan bawa kemana-mana selama tampil dengan pacar saya. Pacar saya. Masya Allah. Dan perlu diketahui para pemirsa, Mas Hasan Erlangga ini usianya masih cukup muda. Ya. 22 tahun. Nanti bulan ini Mei 23. Mei 2021 beliau usianya 23 tahun. Masih cukup muda. Kira-kira siapa yang berkenan untuk menjadi calon bidadari surganya Mas Hasan? Mungkin habis ini berkahnya Pak Yai, mungkin subscribernya ada yang Baik Mas Hasan, sejak kapan Mas Hasan mencintai tumbuk? Cerita pertama dulu waktu SMP, Pak Yai. SMP kelas 2. Dulu nggak sengaja kan Bapak kerja di sound system, terus sound systemnya ada studio musik, studio band. Terus sering kesana main kan, diajak Bapak kadang. Lihat ada tumbuk. Dulu masih zamannya tumbuk pinggang yang bautnya di luar, yang kecil itu. Ya. Nah itu terus lihat main, terus tanya sama yang jaga, Mas ini punya siapa? Gitu, pengen tak bawa buat belajar di rumah. Itu punya salah satu band ketinggalan, nggak diambil lagi gitu katanya. Terus tak bawa gimana Mas? Ya nggak apa-apa, silahkan. Tak bawa belajar.
sampai sekarang Pak Yai. Sampai sekarang berarti udah sekitar 9 tahunan lah belajar, dan nggak tahu ini orangnya apa namanya kehilangan apa nggak tahu, soalnya nggak diambil katanya, terus ya udah belajar. Nggak ada kabar lagi. Nggak ada kabar lagi. Kata masnya itu nggak apa-apa dipakai aja, ya udah. Duh, mungkin dari podcast ini orang yang lihat mungkin nanti bisa diambil. Bisa diambil. Barangnya masih utuh, masih mulus. Masih mulus. Ya. Jadi gitu, kecintaan Mas Hasan ke tumbuk ini mulai dari kelas 2 SMP. Dari kelas 2 SMP dan bergabung ke Az-Zahir tahun berapa, Mas? Pertama tampil berarti tahun 2016, Pak. 2016. Puasa itu Hamin berapa lah? Itu kenapa, ceritanya gimana itu bisa gabung dengan Az-Zahir? Apakah dulu siapa yang ada sanatnya, Pak? Ada sanatnya lewat Mas Hakim. Mas Hakim. Dulu sih nggak kepikiran sampai gimana ya masuk ke Az-Zahir, kan belum ada itu, Pak. Masih Al-Munsyidin. Sering main ke Mas Hakim, main beli itulah, beli mika, kadang beli alat-alat. Mas Hakim juga jualan gitu. Jualan alat hadroh dan lain sebagainya. Sering main, terus Mas Hakim kan dulu kadang sering gambus gitu. Terus pas main diomongin sama Mas Hakim, San, kapan-kapan tak ajak ya gitu, tak ajak main Al-Munsyidin gitu. Soalnya kadang kekurangan pemain gitu, soalnya kadang bingung cari pemain. Oke Mas, siap. Pas pulang dari Mas Hakim di jalan, wah senang banget, soalnya kan ngefans dari dulu, Pak ya. Sama Mas Hakim? Sama Mas Hakim, sama grup Al-Munsyidin juga sering ngunjungi dulu. Kalau di pengajian kan udah kenal Mas Hakim, Mas Hakim lihat senyum ngaruh-ngaruhi gitu, wah seneng banget Pak ya. Mas Hakim oke, San oke, siap, seneng banget. Dan alhamdulillah bisa main dan ternyata diajak gitu. Tapi kan tuh lama Pak ya, sampai Az-Zahir. Berarti kok nggak diajak-ajak ini gitu, tak pikir kok. Terus kok diomongin lagi, Mas berarti aku ikutnya yang kecil, berarti kan dulu ada yang junior waktu itu, junior sama yang senior gitu. Mas berarti aku ikutnya yang junior. Duh, junior yang senior. Waduh, tambah kepikiran wes. Ingatan lah ya. Terus alhamdulillah terus disewan guys sama Bana Bu Bidin. Ya udah, terus diomongin melo terus, nggih siap. Ngoten. Bulan puasa Hamin berapa itu? 2016. Nggih. Itu labelnya masih Al-Munsyidin atau sudah Az-Zahir? Niku baru mau dibentuk Pak Yai. Baru mau dibentuk Az-Zahir. Berarti baru dikumpulin di BPD. Kalau nderek Mas niku. Berarti keluarnya jenengan sebagai pemain tumbuk di mata banyak orang itu langsung labelnya Az-Zahir nggih? Nggih, langsung labelnya Az-Zahir. Dari 2016 sampai sekarang. Berapa tahun sudah? Berarti 16, 17, 18, 19, 5 tahun. 2000. Mau 5 tahun berarti. 5 tahun nggih. 5 tahun Anda ikut bersama Az-Zahir. Banyak fan-nya. Wah, niku fan-nya Az-Zahir. Berkahnya Az-Zahir, berkahnya BPD. Kemana-mana, wah gitu kan. Wah, ya Allah. Akhirnya yang dulu jenengan kalau ketemu Mas Hakim di awe-awe seneng, sekarang jenengan harus mengawe-awe orang. Ya Allah, berkah pokoknya. Ya Allah, iya. Suka dukanya apa Mas? Main tumbuk dengan Az-Zahir? Banyak sukanya Pak. Banyak sukanya? Banyak sukanya. Makanya lemu jenengan. Nah ini berkah sing niki apa? Sing ketok niki, aduh. Iya, Masya Allah. Lemu niki. Yang kelihatan gemuknya nggih. Selalu happy, ngoten nggih. Dan kalau orang-orang minta foto itu sampean gimana? Cewek-cewek ada cewek apa cowok-cowok yang minta foto sama sampean? Banyak kan cowok, Pak. Banyak. Kalau cewek ya ke Mas Luki. Mas Luki, nggih. Kalau saya cowok aja lah. Cowok iya. Berarti sampean akeh halal ya. Aduh, nggih. Ya karena memang rata-rata wong nggih yang megang ini ya cowok lah ya. Jarang Pak yang cewek.
Dan mulai bermain Instagram 2017 kayaknya ya. 2017. Oke, kayaknya. Dan 16, 17. yang Anda keluarkan di Instagram dan kemudian YouTube Anda adalah keahlian tentang bermain. Bermain ini. Ada teorinya dan lain sebagainya Mas. Ada, Pak. Kan ada basic-basicnya. Kalau yang di Indonesia lebih dominan ke basic Turki kebanyakan. Soalnya lebih enak, lebih penjariannya lebih ada. Kalau di Mesir kan cuman telapak tangan. Gini, beda. Gitu kalau di Indonesia. Ada berapa jenis model Mas belajar ini? Banyak Pak Yai. Kalau pertama awal mengenal bunyi dulu Pak Yai. Dung, tang, slap, terus gitu. Praktek Mas? Oh ya siap. Dung. Saya meraktek tuh aku ya. Oke. Ini harganya berapa Mas? Itu sekitar 2 juta. Itu 2 produk juta. lokal. Hah? Produk lokal. Produk lokal. Oke. Terus ada yang produk luar negeri? Ada. Oh. Banyak Pak Yai. Ini dari apa ini kok? Aluminium cor. Aluminium cor. Oke. Kayak buatnya kayak buat wajan gitu kayaknya. Hah? Sama kayak Buat apa? wajan gitu sih. Wajan. Kan itu kan aluminium juga. Baik pemirsa, kita coba belajar bareng dengan beliau meskipun hanya sebentar lah ya. Tetapi yang menarik adalah tadi Mas Hasan mengatakan rata-rata orang Indonesia belajarnya dengan model Turki. Ya. Turki itu Turki asli bukan turunan kidul. Ya, bukan turunan kidul. Nah, nanti mungkin ada model yang lain selain dari Turki, mana lagi Mas? Mesir. Mesir. Oke. Yang rata-rata jadi apa model itu dari Turki. Mesir dan Turki, Mesir, Arab? Enggak, Turki ya? Sama Mesir. Turki sama Mesir. Gitu. Oke, silakan Mas. Nah, Apa ini Pak ya? Nah, coba kita belajar ini apa awal lah. Awal. Apa perbedaan antara Turki dan Mesir? Oke. Ini megangnya begitu memang? Oke, Apa begini. bagaimana? Kalau pemain umum pakai kanan ya kanan. Kalau kidal berarti tinggal di. Dengan kanan kiri? Kanan, enggak, cuman kanan aja. Kanan aja. Ada yang kidal ada? Ada. Oh. Tapi enggak banyak Pak ya. Nggak banyak, karena memang agak kesulitan gitu. Oke. Niki kalau main ini pakai rasa enggak? Harus Pak Yai. Pakai perasaan ya? Nah, harus Pak Yai. Soalnya sama pacar. Aduh, Iya. Jadi soalnya. Mas Hasan ini sudah menganggap tumbuknya ini seperti belahan daripada jiwa. Nah, gitu. Sehingga Harus gitu. Sayang betul dengan Ya. ini. Di mana-mana selalu digendong, dibawa. Nah, gitu. dijaga terus. Perawatannya gimana Mas? Kalau ini paling dilap. Dilap. Dilap Apa enggak basah. dijemur? Apa biar enggak kendor atau gimana? Enggak. Ini kan ada buat Kunci. ngenceng kuncinya. Kalau beda kalau terbang atau hadroh itu kan kulitnya paten itu enggak ada itu. Jadi kalau kendor ya dijemur gitu Pak ya. Oke, silakan Mas. Gini, kalau awal paling mengenal bunyi dulu biasanya. Mau Turki mau Mesir sama. Dung, terus tang. Disimbolkan T karo kanan. Tang. Terus kalau ini K. Terus ada lagi satu lagi slap. Bunyinya nah, itu irama umum, paling umum. Irama umum. Kalau tekniknya Turki itu ada roll, kalau roll ya, yang umum roll ada 4 Pak ya. Single, double, triple, quadruple, puncak terakhir roll. Kalau singlenya yang Mesir biasanya gini, 1. Kan single itu 1 Pak. Terus lagi. Nah, itu yang Mesir. Kalau yang Turki biasanya pakainya ininya ininya semuanya. Kalau ininya jari telunjuk sama manis gantian, satu. Nah, sama hasilnya. Nah, terus kedua double.
Kalau yang Mesir biasanya. Kalau yang Turki tinggal pakai jari. Gini, lambangnya gini, berarti kan yang dipakai ini telunjuk sama manis. Terus yang biasa dipakai anak-anak hadro biasanya triple. Itu paling umum, Pak. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini umum, anak hadro pasti bisa. Nah, terus yang terakhir, puncak terakhir quadruple 4, 1, 2, 3, 4. Sama, jarinya sama, cuman tinggal beda ketukannya. Hasilnya juga sama. Gitu, tinggal beda penjarian gitu, Pak ya. Jadi tinggal kecepatan ini ya, Nah, bermain betul. apa jaring gitu. Iya. Gitu. Gitu. Ternyata Banyak. tidak mudah pemirsa. Nggih. Jadi saya kalau ikut beliau Maulana Al-Habibidin nyanyi kemudian mendengar suara tumbuk ini ya apa namanya terdengar mudah saja gitu loh. Enak saja gitu kan, gampang, paling nabuh monotok gitu. Nah. Ternyata tidak mudah. Oke. Para penonton ada teori-teori yang luar biasa. Anda belajar teori seperti ini dari buku atau dari ini apa? Ini. Gimana? Lah itu dulu pas SMP itu, balik lagi pas SMP. Dulu itu kan masih zamannya warnet, Pak Yai. Masih zamannya warnet, pakai cat reader, pakai memori gitu. Oke. Dulu sering ke warnet. Terus coba buka YouTube. Kan taunya dulu Tumbuk namanya. Tumbuk. Oke, kalau di Indonesia kan familiarnya Tumbuk. Terus tak tulis Tumbuk gitu, belajar Tumbuk. Terus yang keluar ya Indonesia. Indonesia terus ada satu yang itu muncul punyanya Mesir. Punyanya Mesir, tak buka, terus kan ada terusannya gitu, Pak ya, yang apa namanya? Terusannya juga Mesir juga, yang luar-luar lah gitu, nggak sengaja. Terus tak downloadi, ya udah buat belajar di rumah. Dulu awalnya belajar dari YouTube. Dari YouTube itu. Oke. Terus ya paling dari YouTube. Dari YouTube berarti ya masih ngawuran lah. Soalnya kan nggak ada gurunya. Terus 2 tahun yang lalu lah itu saya les juga. Saya memperdalam ilmu pertumbukan, Iya. bukan pertumbuhan. Gitu, Pak ya, memperdalam sama masternya orang Jakarta. Oke, orang Jakarta, Master Lutfi namanya, Ghost Finger. Itu sesepuhnya Darbuka Indonesia. Belajarnya dari Turki. Darbuka, kalau di luar negeri istilahnya darbuka. Kalau kita di Indonesia ngambilnya yang dari Turki itu, Pak. Enggak, istilahnya kalau saya pahamnya ini tumbuk. Nah, terus Kan ada kalau di Indonesia, darbuka. ya darbuka itu bahasa Turki. Dari Turki. Dari Turki. Oke, ada banyak istilahnya, dumbek, tumbuk, dorbuka, tabla, ada yang nyebut tabla, banyak. Di setiap negara beda-beda. Punya istilah sendiri-sendiri. Oke. Jadi Anda belajarnya ke Master Lutfi, Nggih. Jakarta itu. Nggih. Nah, caranya beliau kan di Jakarta, Iya, kenapa ke pakainya Jakarta? online. Oh. Online. Beliau kan ngasih materi video biasanya. Video ini, tulisan. Kamu pelajari, seminggu kemudian pertemuan selanjutnya setoran gitu. Rekaman, Oke. direkam, kirim ke sana. Kirim. Terus dicek dulu kekurangannya apa. Masih ini gitu ya. Oke, siap. Berarti diperbaiki lagi, nanti setoran lagi gitu, Pak ya. Dan sekarang sudah dinyatakan lulus. Belum, masih pertengahan les, pending. Soalnya kan kadang ada permasalahan teknis juga di sana, dari sana. Ya saya juga kadang keluar kota gitu kan, setorannya susah, Pak. Terus bilang nanti aja kapan-kapan lanjutnya, Bang gitu. Oh siap, nggak apa-apa. Tapi jenengan sudah menguasai berapa model tabuan, berapa model pukulan? Paling teknik umumnya paling, Pak Yai. Terus tinggal dikembangin sendiri kadang gitu. Jadi sekarang jenengan
dengan kata lain sudah bisa menciptakan pukulan sendiri. Insya Allah. Itu ya. Insya Allah. Yang penting kan ada patokan-patokannya, ada itunya, tinggal nanti pemain darbuka itu terserah mau ngembangin gimana. Kadang kan seleranya sendiri, aku seleranya mukulnya kayak drum, oh seleranya aku kayak gendang, oh bebas gitu Pak Yai. Ya. Pemirsa, ternyata tidak mudah untuk belajar tentang darbuka atau tumbuk ini. Memang butuh latihan, butuh konsisten untuk latihan, sehingga cara memukulnya, kecepatan memukul yang saya lihat tadi, memang Mas Hasan ini punya kecepatan, dan ternyata tipe pukulannya seperti ini dan lain sebagainya. Ini Pak Yai, lambangnya Serikat Darbuka Indonesia itu komunitasnya. Iya, seperti itulah. Dan tadi saya lihat jenengan itu enggak seperti itu ya. Kayaknya 4 jari itu main semua, padahal enggak ya. Padahal cuman ini Pak Yai. Lah nggih, maksudnya berarti kan kecepatan bermain tangan kan. Kecepatan bermain tangan. Sebab saya lihat jenengan ini 4 ini gerak semua, tapi sebetulnya yang mukul itu cuma itu saja ya? Iya, cuman ini telunjuk manis lah, kanan kiri. Mas, main berjam-jam itu sakit enggak sih Mas? Ya pertamanya sakit Pak ya. Itu juga ya latihannya, tinggal latihannya Pak ya. Kadang kan banyak yang itu, kadang tanya, Mas latihannya berapa lama? Padahal saya cuman bilang kadang 10 menit aja, 5 menit aja. Kalau mampu 5 menit ya 5 menit, 10 menit bebas. Tinggal semampunya. Gitu Pak ya. Ya kalau umum sih 1 jam latihan. Okay. Dan pertama latihan terasa sakit? Sakit pasti. Kalau nggak sakit berarti belum latihannya belum berhasil. Harus sakit dulu. Tapi sekarang ya pasti ada sakit, ya cuman nggak sesakit dulu. Sesakit dulu. Kalau main sama Azhar kan berapa jam itu? Pak Yai. Kadang ya itu Pak paling pegel Pak Yai, kalau sakit di jari mungkin enggak. Sini. Soalnya kan gini terus. Kekuatannya kan tangan juga. Gitu, dan itu satu kemudian masuk ke lagu itu kan mana yang harus ada tumbuknya dan mana yang enggak pakai tumbuk kan gitu Mas? Enggak semuanya. Enggak kemudian semua ditumbuki kan? Enggak semuanya di roll semua Pak Yai. Kadang kan wah kita bisa roll banyak, single, double, triple, quadruple, nanti setiap lagu harus di roll semua kan enggak Pak Yai. Kan ada lagu juga, ada yang lagu melo, berarti kita mainnya yang ringan-ringan aja, nggak usah pakai roll yang ribet-ribet gitu Pak Yai. Tinggal lihat lagunya. Contoh nyanyi lagunya. Nyanyi Pak Yai, aduh nadanya gini Pak Yai, bukan gini goyang-goyang. Ya Allah, isin awak ngelaku ya Imam Rusli Hasanati anta babullahi mu'tamadi ya contohnya. Itu apa itu Mas? Model Mesir itu? Apa model Turki yang baru? Turki ya? Musiknya Turki. Anjib. Asik. Jadi saya kalau seperti ini pengen belajar tapi waktunya enggak ada. Iya Pak Yai. Insyaallah. Ya. Di Indonesia ada beberapa grup sholawat. Selain Azhar kan ada kemudian yang dari Probolinggo. Ada Subhanul Muslimin, kemudian ada Mat Tumbuk Madura nih. Mat Tumbuk yang sempat viral itu kan juga kan. Itu. Apa kira-kira perbedaan sampean dengan mereka-mereka? Ya mungkin secara umum lah. Kalau tekniknya sama Pak. Tekniknya sama. Tinggal
setiap orang pasti beda selera bermusiknya. Gitu Pak Yai. Kadang kan pasti ya gitulah, pasti beda. Kalau saya basicnya musiknya apa namanya, umum lah, saya pelajari semua Pak Yai. Walaupun nggak bisa tapi tetap tak pelajari intinya gitu. Nggak selalu belajar kan, nggak selalu bermain dumbuk berarti belajarnya harus sama dumbuk kan, nggak semuanya alat musik sama semua musik gitu. Menarik, dan ini merupakan salah satu tumbuk yang dicintai oleh Mas Hasan, okay? Sangat. Baik pemirsa, selanjutnya kita mau ngobrol tentang perkembangan dunia tumbuk. Ya. Memang karena ini musim corona, jadi apa namanya, maulid dan lain sebagainya kan agak tiarap kan sekarang. Tetapi sepengetahuan Mas Hasan, pertumbukan itu, tumbuk atau darbuka dimulai dari tahun berapa itu Mas? Kalau mestinya dengan sejarahnya agak tahu lah. Kalau tahunnya nggak pasti, cuman pertama perkembangannya di Jakarta dulu Pak. Yang di Indonesia itu ya? Yang di Indonesia. Di Jakarta itu yang saya belajar les itu sama beliau Master Lutfi itu. Berarti di Jakarta terus dan sekitarnya dulu. Kalau Pekalongan baru berapa tahun ya? Baru Pak ya. Baru sekitar 3 atau berapa tahun lah itu. Baru. Kalau dulu tekniknya masih ngasal dulu. Ya akhir-akhir ini toh berarti ada komunitas terbuka menyeluruh ke Indonesia, baru teknik-teknik itu diperkenalkan. Ada berapa komunitas terbuka sudah banyak, Mas? Yang setiap kota ada. Setiap kota ada nggak? Dan itu punya sanad tersendiri atau memang ke Mas Lutfi itu? Dari beliau semua. Berarti kan pasti saya ada ke situ. Soalnya kan tekniknya ya sama yang dipakai umum. Jadi untuk master terbuka Indonesia ada berapa master? Berarti terbuka? Master Lutfi, Daud Debu itu, yaitu juga Bang Daud Debu, masternya Indonesia. Terus ada Ali Kribo juga. Ali Kribo. Artis nih. Niku ya artis juga. Ya pemain terbuka juga, tapi lebih dominan ke terbukanya. Yaitu master-master Indonesia yang bawa Indonesia. Kalau di Pekalongan master terbuka siapa Mas? Yang jenengan? Yang jenengan ya tahu? Paling yang ikut hadro-hadro yang itu banyak. Pemain Al-Musidin juga itu kan kuat. Terus lantunan Tiarada itu kan contoh master-masternya Pekalongan. Master Kalongan ya? Banyak lah. Paling lama jenengan main terbuka itu, paling lama berapa jam? Kalau latihan paling kalau latihan paling kuat-kuatnya setengah jam, 1 jam itu Pak. Non-stop. Kesulitannya di mana Mas? Ya paling ke power Pak Yai. Kadang kan belajar power yang susah, soalnya pas main lagu pas sama saya juga kan kadang banyak gitu lagunya Pak Yai. Kita harus siap powernya juga, harus siap tenaga gitu. Kadang dulu pernah latihan, kan dulu pernah ikut lomba itu, lomba terbuka. Dulu latihan pakai rantai motor. Ya serius. Diblebet. Iya diblebet di lengan. Soalnya kan ngarah powernya, ngarah tenaganya gitu, biar kuat. Memang harus gitu Pak Yai. Ya, bergantung kepada kekuatan lengan. Lengan juga. Jadi nanti kalau main 2 jam, ininya sudah agak loyo, nabuhnya juga ngeradang. Gini toh Pak ya. Nggak kuat. Nggak kuat. Masya Allah. Nggak cuman belajar teknik toh, harus belajar. Ada power. Tenaga juga matang. Jadi kan kalau tampil beberapa jam itu apa minum kerating dan atau minum apa enggak? Udah, Pak. Air putih cukup. Air putih cukup ya. Gini, main itu biar nikmat tergantung mood apa enggak Mas? Ya itu juga. Harusnya ke mood ya? Ya benar. Kadang kalau saya sebelum main lihat YouTube. Saya itu orang yang suka grogi Pak. Kadang kan
Enggak, gini, kalau groginya lagi pas seperti apa tampil di Pas mana? tampil, kadang pas tampil. Ya gitu kalau yang terlalu deket. Terus ya kadang pernah minder, soalnya kan pernah di kota mana gitu kan ada yang asli masternya ini Pak ya, yang tekniknya bener-bener nguasai. Cuman kan mereka buatan ngece gitulah, buatan lah. Cuman kan kalau terasa minder gitu. Kadang pernah masalah tekniknya. Padahal yang dipakai kan mau sederhana kalau gitu. Daerah mana Mas di Jawa Tengah ini yang masternya banyak? Pekalongan, kalau sendiri terus ada Semarang, ada Kudus, ada ya sekitar daerah sana Jawa Tengah. Banyak masternya. Jadi jenengan sudah bermain 5 tahun bersama Azhar ini masih grogi, masih kadang gitu ya? Pastilah itu. Ada gitu ya? Nggih. Apalagi kalau main bareng misalkan Maulana Habib Lutfi. Nggih, wah itu. Apalagi kalau beliau Abah yang melantunkan. Lah itu takut gimana temponya, apa kurang kayak ini ya. Karena Abah itu master musik ya. Nggih, kadang kan pernah Abah pas di mana itu? Pas di daerah Pekalongan. Abah apa namanya? Gini nabunya gini. Tak tuh. Nggih pas Abah. Oh nggih. Ya manut tok. Tak. Oke. Iki ngoten tok Pak ya. Biasanya kan agak ribet, agak Jawa ke Jawa-Jawaan. Cuman apa ya kayak biar agak kejes apa gimana gitu apa yang tawas. Ini iya, masalahnya Abah juga musik. Iya, benar. Oke. Jadi pokoknya enak kuping ra enak itu Abah bunyi mesti. Iya, makanya kadang takut nih niku temponya. Kadang Mas Hakim kan yang tahu. Kan udah pengalaman banget Mas Hakim. Mas bener nggak ini? Mas bener semini ya? Oh iya Mas. Kadang tanya dulu. Kadang kan Mas Hakim kalau pas Abah kan kadang tak kasih Mas Hakim. Oh, Mas Hakim juga pinter Mas. Iya, itu sesepuhnya Pekalongan. Guru saya juga. Mas Hakim sesepuh. Nggih. Kadang tak kasihkan Mas tabu sampean soalnya Abah niku ora aku bae kowe. Sesuk malah kowe. Oke, siap wis. Tapi wis bener nggih. Wis aman. Ngoten. Kalau sama Habibudin sering dikoreksi apa enggak? Ya sering ya. Apalagi pas dulu pertama Pak wah itu temponya masih kayak trek-trekan Pak masih balapan gitu kadang terus ya gitu di itu sama Habibudin gini siap terus tak perbaiki lagi gitu temponya. Kalau Azhar latihan itu kapan? Kan Wah, kayaknya kan enggak ada waktu untuk latihan Mas. Oke, jarang Pak Yai. Latihan mungkin kalau ada lagu baru paling kalau pas pernah itu pas di perjalanan di mobil. Di mobil kadang nggak jarang kalau latihan apa namanya kumpul gini setiap hari apa itu enggak jarang pernah tapi jarang ya jarang lah wong jadwalnya kayak sepur seringnya pas di mobil di transit kadang soalnya kan beliau main Azhar itu wah senior semua jadi berat kata nyantelan gitu Pak just gampang lah itu masalah variasi ngoten. Jenengan paling muda Pak? Paling muda berarti atasnya lagi ada selisih setahun Pak Siapa? Rois namanya sama Gunjek yang mukul tam sama terbang tung gitu ya tung itu juga teorinya ada master tung rak Mas? Ada. Mas Ali niku master tung itu ajutane Habibudin niku sih. Oh ya nggih niku master yang biasa di dalamnya Habibudin itu kan? Nggih niku itu master tung nggih master tung niku master tung Masya Allah master tung Indonesia master tung itu ya Mas Ali jenengan ya pakai kapan-kapan apa master tung sama master darbuka kumpul gitu kan terus ada siapa yang bawa lagu gitu kan jenengan Pak suaranya cempreng bro mboten Pak suaranya cempreng mboten saya ngisi-ngisi Habibudin aduh mboten Oke Mas Hasan, terima kasih sudah mampir ke rumah gitu kan.
bukan mampir, memang sengaja saya undang. Saya tidak bisa ngasih apa-apa. Wah. Tapi saya doakan semoga jenengan sehat. Amin ya Allah, amin. Sehat Jenengan dan juga, amin. jadi orang yang solih. Amin, amin ya Allah, amin. Ketemu sama jodoh yang soleh. Amin, amin ya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.